Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita Sari, NIM 1411785 dari program studi Teknik Informatika, mata kuliah Kapita Selekta dan Informatika kelas RB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu ada pada bagian judul. Judul pada review yang saya analisis ataupun saya review itu sudah sesuai dengan penulisan artikel ilmiah, yaitu judul merupakan label atraktif dan juga sesedikit kata serta tidak terdapat singkatan. Terus yang kedua yaitu pada bagian penulis. Pada bagian penulis jurnal yang saya review itu dia penulisannya, nama penulis itu tidak berdasarkan alfabet, sehingga di sini saya mengubah penamaan penulis tersebut itu berurutkan berdasarkan alfabet. Yang tadinya Dedi Ahmad Kurniawan, Dani Kristanto, itu saya ubah menjadi Dani Kristanto dan juga Deni Ahmad Kurniawan. Terus yang selanjutnya itu dia pada penulisan alamat kampus itu dia tidak lengkap dan juga tidak diperjelas, sehingga di sini pun saya mengubah dari alamat kampus tersebut, yaitu yang tadinya Teknik Informatika STIMIK Akakom itu saya ubah menjadi Program Studi Teknik Informatika STIMIK Akakom Yogyakarta. Selanjutnya itu pada bagian abstrak. Pada bagian abstrak jurnal ini yang saya review itu dia kurang memberikan ringkasan hasil serta kesimpulan utama pada bagian abstrak, sehingga di sini saya menambahkan untuk pada bagian abstrak tersebut pada bagian kesimpulan utamanya, yaitu seperti studi kasus yang telah dilakukan itu menggunakan penerapan net Bayes ini didapatkan hasilnya tidak begitu signifikan saat uji 40 data ditambah hingga menjadi 200 data. Namun, dari sisi jumlah kriteria yang digunakan, tingkat akurasi itu meningkat dengan signifikan dari 70% menjadi 92,5%. Lalu itu pada metode ataupun eksperimen. Pada jurnal yang saya review itu dia telah menggunakan metode yang sudah cukup lengkap dari penjelasan desain penelitian, sampel, lokasi, besaran, dan juga standar yang diacu dan dipergunakan. Seperti pada jurnal tersebut itu dijelaskan untuk di mana dia lokasi penelitian itu dilakukan, itu di BNT Beringharjo Yogyakarta. Terus dia juga menjelaskan metode yang digunakan, yaitu net Bayes, dan juga dibuat berdasarkan berbasis Java dengan bantuan perangkat lunak itu NetBeans. Terus selanjutnya itu pada bagian hasil eksperimen dan juga analisis. Itu pada jurnal yang yang saya review itu dia kurang lengkap dalam penjelasan kesimpulannya, yaitu kesimpulan bertahap tiap bagiannya, terus kaitan teori ataupun rumus yang relevan. Sehingga di sini saya menambahkan seperti menjelaskan analisis dari net Bayes itu, yaitu menambahkan seperti langkah pertama dari analisis net Bayes adalah menghitung jumlah kelas atau label. Nah, setelah itu menghitung jumlah kasus per kelas atau per labelnya, kemudian dikalikan semua variabel kelas dan bandingkan hasil per kelas. Barusan nanti itu dia menampilkan ataupun melanjutkan benar-benar dari hasil tersebut. Terus pada bagian kesimpulan, nah kalau di jurnal yang saya review tersebut itu dia sudah sesuai dengan kriteria penulisan artikel ilmiah, yaitu dimana kesimpulan itu dia berisi ringkasan hasil penelitian, terus sesuai tujuan awal dan juga mengarahkan ke penelitian berikutnya yang terdapat di bagian saran. Dan yang terakhir itu adalah pada bagian referensi ataupun pustakanya. Nah, di jurnal yang saya review ini dia sudah sesuai dengan kriteria penulisan artikel ilmiah pada bagian referensi, yaitu penulisan referensi sudah relevan dan sesuai dengan aturan publikasi atau IEEE. Nah, itu adalah hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Nah, di sini saya akan menampilkan jurnal yang saya review, di mana saya
mengambil sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Naive Bayes untuk Prediksi Kelayakan Kredit dari tim Akalkom, yaitu Dedi Ahmad Kurniawan dan Dani Kristanto. Nah, ini adalah bagian abstrak dari jurnal tersebut. Terus juga pada jurnal terdapat bagian pendahuluan. Terus ada bagian metodenya. Nah, metodenya ini dia terdapat beberapa, yaitu pengumpulan data, terus analisis kasus, terus ada perancangan aplikasi, dan juga pengujian aplikasi. Lalu ada kebutuhan untuk inputnya, terus ada kebutuhan output, serta perancangan sistem. Di sini dia menggunakan beberapa diagram, yaitu ada use case, terus ada activity diagram untuk training, activity diagram untuk testing, dan juga activity diagram untuk naive Bayes-nya, serta terdapat class diagram. Nah, ini juga terdapat bab untuk hasil. Lalu ada pada bab pembahasan, dan terdapat bab simpulan serta saran, dan yang terakhir itu ada referensi. Nah, di jurnal ini juga dia memberikan gambaran ataupun activity diagram. Terus juga dia memberikan contoh untuk data trainingnya, hasil dari penggunaan metode tersebut, implementasinya, dan juga data testing dan juga nilai probabilitas kelayakan dari kredit tersebut. Nah, jadi ini adalah jurnal yang saya review, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.